Yo, balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di match preview antara Arsenal versus Chelsea di Derby London. Weekend ini, match day ke-29, kita akan bertandang ke Emirates Stadium di kandangnya Arsenal. Kali ini gue gak telat. Setelah beberapa minggu kemarin gue selalu telat bikin video, kali ini gue on time, on schedule. Di hari Minggu jam 8:30 malam kita bakal melawan tim yang selalu berada di posisi runner up di beberapa musim terakhir, yang digadang-gadang selalu menjadi juara Premier League, tapi sayangnya selalu gagal. Arsenal. Pertandingan ini bakal seru banget karena ini salah satu misi besarnya Chelsea untuk memangkas poin. Saat ini kita berbeda 6 poin dengan Arsenal. Dengan kemenangan ini kita akan berhasil kokoh di posisi 4 besar di musim ini, hopefully ya. Makanya jangan kemana-mana, kalian pantengin terus di match review ini karena gue akan membahas setup play, starting line up, dan key player di pertandingan di matchday ke-29 ini. Kita langsung aja mulai. Come on, Blues. Pertandingan di matchday 29 ini bakalan berbeda karena auranya udah pasti beda dengan pertandingan kita sebelumnya. Di beberapa pertandingan sebelumnya itu bisa diibaratkan sebagai eksperimental, dan saat ini adalah salah satu final menurut gue ya di Premier League di paruh musim kedua ini, karena kemenangan melawan Arsenal ini akan menjadi modal penting Chelsea mengarungi paruh musim kedua untuk bertahan di posisi top 4 dan masuk ke Champions League di musim depan, karena sepertinya Inggris hanya kebagian 4 tim untuk di Champions League musim depan, karena performa tim-tim Inggris sendiri di Champions League di musim ini agak sedikit kedodoran. Manchester City sudah tersungkur, tapi masih ada beberapa tim yang bermain di kasta kedua dan kasta ketiga, termasuk Chelsea yang masih melaju kencang sampai di quarter final ya. Hopefully kita bisa secure 5 spot untuk Champions League, supaya kita nggak terlalu deg-degan lah ya. Karena menurut Opta, Chelsea dari matchday ke-29 ini sampai ke 38, berarti masih ada 9 matchday lagi, 10 lah ya, 10 matchday. Diprediksi hanya mampu mengumpulkan 15 poin dari total 30 poin yang possible akan diraih oleh Chelsea. Gue mau nggak percaya, tapi perhitungan Opta ini kerap kali selalu on point, dan harapannya kita bisa mendapatkan poin lebih. Nggak hanya 15, karena 15 nih lumayan riskan, karena diprediksi kita hanya akan finish di posisi kelima di musim ini kalau hanya mendapatkan 15 poin. That's why pertandingan melawan Arsenal ini adalah modal penting untuk mengarungi sisa pertandingan di paruh musim kedua ini. Arsenal sendiri kita tahu masih di terpa badai cedera. Ada pemain badut yang masih cedera kayak Havertz, ada Bukayo Saka yang diprediksi sudah bisa kembali tapi belum bisa dimainkan di pertandingan Derby London ini, dan beberapa pemain lain seperti Gabriel Jesus yang masih cedera juga dan tidak akan dimainkan di pertandingan di matchday ke-29 ini. Tapi gebrakan Arteta dengan pemain-pemain mudanya menurut gue cukup sukses ya di paruh musim kedua musim ini, karena beberapa pemain mudanya dan beberapa pemain lapis keduanya bisa step up untuk membantu Arsenal terus menjadi runner up sampai dengan matchday ke-28. Dan Chelsea sendiri saat ini kita sudah mulai kembali diperkuat oleh pemain yang kemarin-kemarin sempat cedera. Wesley Fofana di Conference League kemarin sudah dimainkan di posisi bek kanan ya. Jadi Maresca gue lihat di beberapa pertandingan ini sedikit bereksperimen dengan
posisi backline-nya Chelsea karena ada beberapa pemain yang dimainkan di luar posisi-posisi kebiasaannya, dan harusnya itu juga bagus ya untuk refreshing mental dan mempersiapkan diri para pemain setelah dilanda cedera yang panjang, karena memang butuh waktu untuk menemukan kembali performa terbaiknya. Tapi seperti yang gue bilang, Wesley Fofana ini tipikal pemain yang bisa selalu cepat beradaptasi, dan semoga aja Wesley Fofana bisa langsung step up di Derby London ini, bisa membantu Liva Colwill untuk mengamankan lini belakangnya Chelsea. Karena kita tahu goalkeeper Chelsea sendiri saat ini belum benar-benar, kita sendiri belum bisa menemukan sosok goalkeeper yang firm, yang bisa mengamankan gawang kita tanpa ada rasa khawatir ya. Antara Sanchez dan Jorgensen menurut gue hampir mirip, hanya saja Jorgensen lebih sedikit melakukan keanehan-keanehan di dalam pertandingan ya. Tapi dengan melihat track record Maresca, pemilihan goalkeepernya di beberapa pertandingan ini, gue rasa Sanchez bakal tetap dimainkan di Premier League sebagai goalkeeper utama, karena Jorgensen sudah dipasang di Conference League di pertandingan sebelumnya. Di video kali ini gue bakal ngeluarin 11 starting line up yang mungkin akan dipasang Maresca untuk melawan Arsenal di Emirates Stadium, karena kita tahu Emirates Stadium ini nggak gampang. Dalam 5 pertandingan terakhir Chelsea lumayan kewalahan untuk menghadapi Arsenal. Kita bisa bilang bahwa ini adalah second prime, atau kita bisa bilang bahwa ini adalah prime-nya Arsenal di eranya Arteta, setelah sebelumnya Arsene Wenger berhasil membawa Arsenal menjadi salah satu tim yang selalu membawa ancaman di Premier League. Dan di beberapa musim terakhir Arteta juga sukses membangun skuad di Arsenal ini, menjadikan Arsenal salah satu momok yang cukup mengerikan. Dari 5 pertandingan terakhir Arsenal menang 3 kali dan Chelsea hanya berhasil menahan imbang Arsenal sebanyak 2 kali. Dan itu bisa menjadi warning buat kita, karena memang di 5 pertandingan terakhir, di 3 musim terakhir, Chelsea ini sedang aneh menurut gue ya, dengan pergantian owner, dengan pergerakan para pelatih dan pemilihan para pemain juga menurut gue masih belum bisa bersaing di level tertinggi Premier League sampai saat ini. Dan musim ini adalah musim terbaik Chelsea under Todd Boehly. Harusnya Chelsea bisa membawa semangat perubahan ini dan dibuktikan di Emirates Stadium di Derby London kali ini. Kondisi kita sendiri saat ini menurut gue cukup menguntungkan, karena selain Jackson, beberapa pemain sudah mulai pulih, dan yang paling gue happy adalah kita bisa menemukan beberapa alternatif permainan lain selain short pass play yang sering banget dilakuin Maresca di musim ini, dan sudah ditemukan antitesisnya oleh banyak klub di Premier League. Dan harusnya Maresca sudah bisa mengganti permainan, tipe-tipe permainan dengan berbagai tipe pemain yang ada di Chelsea saat ini ya. Terbukti di beberapa pertandingan kita memang kewalahan dalam mencetak gol, tapi secara penguasaan bola, secara chance creation, dan secara threat, Chelsea selalu menjadi nomor 1 di setiap pertandingan. Dan bahkan di Premier League sendiri, Chelsea ini masuk dalam 3 besar tim yang memiliki peluang yang sangat-sangat besar. Jadi seharusnya potensi Chelsea untuk menjadi tim yang mengancam di Premier League itu mesti bisa di launch as soon as possible, terutama di paruh musim kedua ini. Kembalinya Wesley Fofana tentu bisa menjadi modal penting buat boost moralnya para pemain, karena Wesley Fofana ini juga di beberapa musim terakhir menjadi pemain yang cukup krusial di lini belakangnya Chelsea. Kehilangan Wesley Fofana bisa punya impact yang cukup negatif, terutama di musim ini, karena begitu Wesley Fofana
cedera di backline-nya itu mulai kewalahan ya. Terbukti kita menjadi tim dengan average goal conceded itu di angka 2,69, menjadi salah satu yang cukup besar di Premier League, terutama di tim-tim top 4 Premier League saat ini. Secara total kita telah menghadapi Arsenal ini sebanyak 65 kali. 26 kali Arsenal berhasil memenangkan pertandingan. Chelsea berhasil membawa pulang 3 poin dari pertandingan melawan Arsenal ini sebanyak 20 kali. Dan 19 kali pertandingan berhasil berakhir imbang. Secara statistik, di 5 pertandingan terakhir Arsenal ini hanya menang 2 kali dan Chelsea menang 3 kali. Seharusnya modal Chelsea ini lebih baik ya dibanding Arsenal, karena di 2 pertandingan terakhir melawan Nottingham Forest dan Manchester United, Arsenal hanya bermain imbang 0-0 dan 1-1. Ini juga menjadi bukti bahwa sebenarnya skuad Arsenal ini juga sedang tidak baik-baik saja, dan harapannya setup gamenya Maresca di pertandingan Derby London ini bisa langsung tune in dan bisa membawa hasil yang memuaskan, karena di paruh musim kedua ini Maresca mulai melakukan beberapa eksperimen, terutama di lini belakang dan lini depan. Dengan keterbatasan pemain, Maresca mencoba mendobrak pattern yang selama ini sudah pernah dia selalu lakukan, dan pattern-pattern itu juga tampaknya udah mulai kelihatan antitesisnya ya oleh tim-tim di Premier League. Tapi dengan adanya eksperimen ini, tim-tim Premier League mulai menebak-nebak apa yang akan dilakukan oleh Maresca untuk menghadapi tim-tim lawannya ya, terutama tim sebesar Arsenal, tim kuat seperti Arsenal yang seharusnya punya squad analitik yang baik menurut gue, dan harusnya mereka pasti sudah tahu kelemahan-kelemahan Chelsea, dan harapannya Maresca bisa men-tweak itu. Maresca bisa membawa satu perubahan terutama di lini bertahan dan lini serang, karena 2 lini ini yang saat ini masih sering digembosin ya. Oke, kita akan mulai aja di team sheet. Gue akan mereveal 11 pemain yang kira-kira akan dimainkan di Derby London ini. Di posisi goalkeeper, menurut gue Robert Sanchez masih bakal dimainkan, walaupun dia sempat membuat beberapa blunder, tapi untungnya masih bisa diamankan, dan beberapa pertandingan Robert Sanchez berhasil membuat clean sheet, dan harusnya itu juga jadi modal penting Robert Sanchez untuk bertandang ke Emirates Stadium, karena kita tahu kesalahan sekecil apapun melawan Arsenal bisa menjadi gol ke gawang Chelsea, dan itu akan sangat berbahaya. Di line kita akan tetap memainkan formasi 4 pemain. Di posisi center back, duo center back ini bakal diisi oleh Liva Colwill dan Wes Fofana, karena dua pemain ini di awal musim menurut gue udah mewah banget, sudah padu banget, dan mereka sudah mengerti satu sama lain bagaimana untuk saling mengcover untuk mematahkan serangan-serangan lawan. Di posisi flank, di flank kiri, the one and only Marc Cucurella wajib dimainin, karena rate tingginya ini akan sangat bermanfaat untuk melawan Arsenal. Di flank kanan, Reece James ini juga wajib dimainkan untuk memboost moral. Mungkin nggak 90 menit, karena kita juga punya kekhawatiran Reece James ini bakal kembali cedera, karena kalau cedera Reece James di paruh musim kedua ini akan sangat mengganggu performa Chelsea ke depannya ya. Termasuk Wes Fofana juga, menurut gue mungkin kalau Chelsea bisa unggul cepat, rasanya Wes Fofana ini mungkin bakal ditarik di menit 60, karena juga sama seperti Reece James, Wes Fofana ini punya injury prone dan sangat mengganggu kalau misalnya Wes Fofana ini kembali cedera. Di lini tengah kita akan tetap memainkan Caicedo dan Enzo Fernandez, karena duet ini balik lagi sangat-sangat padu saat ini. Progresi bertahan dan menyerangnya juga sangat baik menurut gue. Caicedo dan Enzo sudah mengerti bagaimana mereka memainkan peran masing-masing. Bagaimana Caicedo bertugas untuk merecover ball, position, mematahkan serangan, dan
memberikan suplai bola kepada Enzo untuk diteruskan ke lini serangnya Chelsea. Dan menurut gue duo midfield ini cukup padu dan menjadi salah satu kunci Chelsea untuk mengarungi sisa musim 2024-2025 ini. Di lini serang itu kita bakal memainkan 3 pemain, yaitu ada di sebelah kiri ada Jadon Sancho, karena di beberapa pertandingan permainannya mulai menggeliat lagi, dia mulai menemukan lagi performa terbaiknya. Dengan dribbling-dribbling kecilnya dia bisa membawa ancaman untuk lini bertahannya Arsenal. Di posisi 10 akan dimainkan Cole Palmer. Harapannya Cole Palmer bisa comeback dan bisa kembali menemukan permainan terbaiknya, karena kadang-kadang pemain yang sedang flop dimainkan di laga besar memiliki motivasi tersendiri ya, terutama pemain-pemain yang memang harusnya bisa diprediksi menjadi seorang elite player, terutama seperti Cole Palmer. Dan harapannya Cole Palmer bisa menemukan spark permainannya di pertandingan kali ini. Di sisi kanan, menurut gue akan bergantian Kuku dengan Cole Palmer. Mungkin dalam sepanjang 90 menit mereka akan switching. Mungkin Kuku bisa menjadi nomor 10 dan Cole Palmer mengisi posisi kanan, karena Kuku ini punya kecepatan, punya flexibility untuk mengobrak-ngabrik lini pertahanannya Arsenal. Dan Kuku ini mulai dipercaya, dan harusnya Kuku bisa membuktikan diri ya, karena beberapa pertandingan dia juga udah mulai terlihat total secara bermain, dan dia sudah memberikan apa yang selama ini kita inginkan untuk Chelsea. Dan semoga di matchday ke-29 ini Kuku bisa membawa energi positif ya untuk Chelsea, untuk mendobrak pertahanannya Arsenal. Di posisi 9, false 9 akan dimainkan lagi Pedro Neto, yang work rate-nya juga akan sangat diperlukan untuk nge-break build up-nya Arsenal. Mulai dari lini pertahanannya Arsenal, gue rasa Neto nggak akan stop di situ. Dia akan terus ngejar bola, membayangi para pemain Arsenal. Dan eksploitasinya Neto ini untuk lini belakang cukup menjadi mimpi buruk ya, karena pergerakannya Neto ini sangat cepat, dan Neto ini pemain yang tipikal berani bermain fisik, dan dia juga berani untuk duel one on one dengan para pemain bertahannya lawan, dan itu menjadi modal yang sangat penting. Belum lagi dengan shooting jauhnya yang menurutku juga punya akurasi tinggi dan power yang sangat kuat, dan harapannya Neto ini bisa menciptakan gol ya di pertandingan kali ini. Starting line up ini menurut gue bakal jadi starting line up ideal untuk melawan Arsenal di Emirates Stadium, karena secara balance antara defense dan attack dan progresi permainan yang sudah ditunjukkan oleh para pemain di starting 11 ini harusnya bisa kembali diracik oleh Maresca dengan setup play-nya. Dan harapannya akan ada GA dan gol cepat ya, karena kita di beberapa pertandingan melawan tim-tim besar ini lumayan on fire. Kita bisa membuat gol under 15 menit, dan itu harusnya saat gol terjadi dan kita unggul, mestinya kita bisa lebih bertahan ya. Karena di pertandingan terakhir melawan Arsenal kita hanya bermain imbang 1-1. Di Stamford Bridge, gol dari Pedro Neto berhasil menyelamatkan Chelsea setelah sebelumnya Gabriel Martinelli membobol gawang Chelsea di menit 60. Tapi secara permainan saat itu kita cukup menguasai, dan kita ingat bagaimana Pedro Neto melakukan selebrasi ya untuk memberikan peringatan kepada para lawan-lawan Chelsea. Buat setup play, gue rasa permainan akan tetap dikuasain Chelsea ya dengan short pass play-nya, tapi
Di pertandingan ini gue berharap Chelsea bisa lebih kreatif, Chelsea bisa menambahkan sedikit bumbu direct ball dan long shoot yang selama ini udah dilakukan oleh Chelsea. Begitu ada kesempatan, para pemain tidak boleh ragu-ragu, lebih baik melepaskan tendangan daripada melakukan blunder atau failed pass yang akhirnya bisa mengancam gawang Chelsea. Harapan gue di pertengahan babak kedua itu ada perubahan signifikan, terutama saat Chelsea berhasil unggul. Mungkin kita akan memainkan 5 back atau justru bermain 3 back dengan inverted midfield yang bisa membantu pertahanan, karena sekali lagi keunggulan ini bisa menjadi momok buat Chelsea. Di beberapa pertandingan kita sempat unggul tapi akhirnya kita kebobolan atau bahkan kita bisa menjadi kalah karena ada missing link menurut gue ya. Saat kita unggul antara bertahan atau menyerang, progresi permainan yang gak ketemu. Dan harapan gue begitu kita unggul di pertandingan ini, Maresca harus bisa cepat mengganti permainan menjadi tim yang mungkin sedikit low block, it's okay, tapi yang penting kita bisa membawa 3 poin pulang dari Emirates Stadium ini. Key player di pertandingan kali ini, gue berharap Enzo Fernandez bisa menjadi jawaban dari harapan para True Blue di pertandingan kali ini, karena Enzo Fernandez ini grafik permainannya di beberapa pertandingan terus naik. Dia berhasil mengeluarkan kemampuan terbaiknya, terutama di 5 pertandingan terakhir, dan harapannya di matchday ke-29 ini Enzo Fernandez bisa memberikan kontribusi yang sangat besar buat Chelsea membawa pulang 3 poin di pertandingan kali ini. Prediksi skor, gue sedikit optimis di pertandingan kali ini karena Arsenal sendiri itu sedang tidak baik-baik saja, dan di lini bertahannya juga kelihatannya masih banyak miskom yang bisa dimanfaatkan oleh Chelsea untuk mengancam gawangnya Arsenal. Gua cukup optimis pertandingan akan berakhir dengan 0-1 buat Chelsea. Gue berharap mungkin banyak gol, mungkin seperti di tahun 2018 di mana pertandingan sangat menarik. Saat itu berakhir 2-2. Gol mulai tercipta di menit 60 sampai 90 plus 2, dan itu menurut gue pertandingan yang paling memorable di ingatan gue saat Chelsea melawan Arsenal ya. Saat itu Arsenal masih dipimpin oleh Arsene Wenger dan Chelsea masih dipimpin oleh Antonio Conte. Marcos Alonso berhasil mencetak gol ya seingat gue, tapi karena mandulnya striker kita pada saat itu, Morata, jadi gol tidak bisa datang lagi ke Chelsea sampai 90 menit berakhir. Gue pengen kalian, teman-teman True Blue, buat kasih komen di bawah kira-kira pertandingan apa yang paling memorable menurut kalian di Derby London ini, karena banyak banget momen di Derby London ini yang menurutku bisa dijadiin cerita buat True Blue untuk nge-share dengan True Blue lain yang baru join menjadi fans Chelsea, karena Derby London antara Chelsea melawan Arsenal ini cukup bergengsi ya menurutku di 20 tahun terakhir ini. Silahkan tulis di kolom komentar kira-kira pertandingan apa yang paling memorable menurut kalian antara Chelsea melawan Arsenal. Dan kita berharap semoga Chelsea bisa membawa pulang 3 poin dan memangkas poin dengan Arsenal, karena ini salah satu modal penting juga buat kita mengarungi sisa musim ini supaya kita tetap berada di top 4. Dan semoga apa yang gue prediksikan ini bisa menjadi kenyataan ya. Chelsea bisa menang 1-0 di Emirates Stadium. Balik lagi bareng gue, Nanda Sugiono, di match preview selanjutnya. Jangan lupa buat ajak teman-teman kalian, para True Blue, buat nobar dimanapun kalian berada, buat meramaikan dan memberi semangat buat Chelsea. Oke? Up the Chelsea.